Colin Kaepernick bilang begini, banyak di sebuah negara ini yang perlu kita ubah. Satu hal yang penting dan sangat spesifik adalah memastikan perubahan brutalitas polisi. Baik brutalitas dalam penanganan dan layanan publik, termasuk brutalitas polisi di ruang politik. Kalau tidak, tujuan berkonstitusi kita jadi omong kosong, pasal 30 omong kosong, gagasan kepolisian sebagai pelayan publik ya, yang melayani masyarakat juga akan jadi bualan omong kosong kita bernegara. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pembenahan kepolisian. Saya dan beberapa teman-teman menjelaskan beberapa opsi yang menarik. Tidak sekedar berada di Kementerian Dalam Negeri, apalagi kalau menterinya mantan polisi. Itu kan menambah pangkat juga. Usulan kami, polisi dipecah jadi dua. Mirip konsep federalisme kepolisian di Amerika. Karena gagasan reformasi adalah otonomi yang seluas-luasnya. Ada alasannya, dipecah dua. Menjadi polisi nasional dan polisi daerah. Polisi nasional bisa dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri, tetap di bawah presiden tentu saja, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi tugas-tugas tertentu dia akan dibatasi. Misalnya, proses penyelidikan. Kita mengenal azas dominis litis, di ruang ini pemimpin penyelidikan polisi berada di bawah kejaksaan. Lalu kepolisian daerah berada di bawah pemerintahan daerah. Tentu dalam dominis litis dia akan berada di bawah kejaksaan tinggi. Kenapa ada dua ini? Karena inilah mekanisme checks and balances untuk kepolisian. Kalau polisi nasional menyimpang melakukan bisnis haram di daerah, polisi daerah bisa tangkap mereka. Kalau polisi daerah aneh-aneh macam-macam, maka polisi nasional bisa mempermasalahkan mereka. Kalau tidak ada mekanisme checks and balances ini, selalu dalam satu komando, kalau kita pindahkan Kementerian Dalam Negeri, niscaya Kementerian Dalam Negeri akan menjadi penjahat barunya. Kalau kita pindahkan Kementerian Pertahanan, mungkin TNI, yang muncul tidak hanya Parcok, tapi Parijo. Partai Hijau. Jadi kita hanya menambahkan masalah baru dengan solusi baru. Oleh karena itu, solusinya harus tepat, harus sesuai dengan konstitusi yang menurut saya perlu kita perhatikan serius. Sudah banyak korban polisi, jangan kita tutup-tutupi. Ini bukan berarti kita tidak sayang dengan polisi. Tadi saya sudah mengutip pendeta dan lain-lain ya, peneliti, aktivis. Saya ingin mengutip hadis untuk melawan pendekatan yang digunakan oleh Pak Nasir Jamil karena beliau ustadz. Saya mengutip hadis ini kurang lebih bunyinya, jihad paling utama adalah berkata benar di depan pemimpin zalim. Jangan karena kita dekat dengan pemimpin, kita lupa berkata benar. Jadi saya lihat anggota DPR yang dekat dengan polisi, tiba-tiba tidak bercerita soal problematika polisi. Ini bukan soal sekedar politik apa yang terjadi. Kita sedang bicara kecintaan kita kepada institusi ini. Ada satu ungkapan nih, kalau boleh mengutip supaya saya lebih mirip Bang Kardi daripada Rocky Gerung. Saya ingin mengutip satu pernyataan penting untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan kepolisian kita. Seorang rapper di Amerika namanya K.R. Aswan mengatakan begini. We put you here, polisinya kita tempatkan dengan gagasan konstitusional kita. Di sini dalam melayani kita semua. To protect us. The biggest question is, who protect us from you? Kalau Anda adalah banditnya, kalau Anda adalah pelindung kejahatan ini, kalau Anda adalah pelanggar nomor 1 Undang-Undang Dasar 1945, kalau Anda adalah pemain politik di Republik ini. Oleh karena itu, demi kecintaan kepada kita institusi kepolisian, sudahlah, kita sudah semua tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh para politisi dan para polisi. Mari publik yang mengingatkannya, teman-teman kepolisian. Kalau kita tidak ikut mengingatkan teman-teman kepolisian, satu waktu apa yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi, polisi tidak akan lagi menjadi pelayan kita. Mereka adalah orang yang kita takuti, persis seperti apa yang dikatakan oleh Bang Saur. Kalau ada malaikat kita takuti, sungguh hina kehidupan amal kita. Kalau polisi kita takuti, sungguh hina kehidupan bertata negara kita. Sekian, terima kasih.